Salam pemirsa di seluruh Nusantara, berjumpa lagi bersama saya di pembahasan buku Amanat Kepada Orang Muda yang dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White. Pada saat ini sebelum kita mulai, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih oleh karena kasih-Mu yang selalu menyertai kami. Terima kasih oleh karena Engkau telah mati untuk menebus dosa kami. Terima kasih oleh karena Engkau selalu ada buat kami. Pada saat ini kami akan mendengarkan nasihat firman-Mu. Hadirlah bersama-sama dengan kami sehingga kami dapat mengerti arti dari firman-Mu, dan hari demi hari kami boleh diubahkan seturut dengan kehendak-Mu, dan kami pun dapat membagikan kasih kepada setiap orang di sekitar kami. Ajarlah kami ya Bapa untuk selalu bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, pada saat ini pembahasan kita di halaman 87. Judulnya Maju ke Depan dan ke Atas. Saya di sini Nyonya Ellen G. White sendiri ya. Saya ingin jika bisa menguraikan keindahan kehidupan Kristen, kata Nyonya Ellen G. White. Mulai dari permulaan hidup dipimpin oleh hukum-hukum alam dan hukum-hukum Tuhan, dia makin bertambah maju ke depan dan ke atas. Tiap-tiap hari makin mendekati rumahnya yang di surga, di mana mahkota kehidupan menantikan dia. Dan satu nama yang baru yang tiada diketahui oleh seorang pun, melainkan oleh orang yang menerima dia. Makin lama makin bertambah kebahagiaan, kesucian dan kegunaannya. Kemajuan tiap-tiap tahun melebihi kemajuan tahun yang baru lalu. Tujuan Tuhan sudah memberi satu tangga kepada orang-orang muda untuk didaki, yaitu satu tangga yang berdiri di atas dunia ini sampai ke surga. Di atas tangga ini adalah Tuhan, dan cahaya kemuliaannya yang gilang gemilang itu bersinar pada tiap-tiap anak tangga. Dia mengamat-ngamati segala orang yang memanjat tangga itu, dan dia selalu sedia untuk mengirimkan pertolongan kalau tangan mereka mulai lemah dan jejak mereka mulai kurang tentu. Ceritakanlah dengan perkataan-perkataan yang menggembirakan bahwa tiada seorang yang bertahan naik tangga itu kelak tidak akan masuk ke dalam kota yang di surga. Setan membawa orang-orang muda ke dalam banyak pencobaan. Dia sedang mempertaruhkan kehidupan pada jiwa-jiwa mereka. Dan dia tidak biarkan satu kesempatan lalu akan memancing dan menjatuhkan mereka. Tetapi Tuhan tidak membiarkan mereka bertempur dengan tiada pertolongan. Dalam peperangan mereka akan melawan si penggoda. Mereka mempunyai penolong yang maha kuasa. Jauh lebih kuat dari musuh mereka, Tuhan yang dalam keadaan manusia dan di dunia ini telah melawan dan mengalahkan setan. Menolak tiap-tiap pencobaan yang datang pada orang-orang muda sekarang ini. Dialah saudara tua mereka. Padanya ada rasa sayang yang lemah lembut bagi mereka. Dia selalu menjaga pada mereka dengan cermat, dan dia sangat bersuka jikalau mereka berusaha memperkenankan dia. Sementara mereka berdoa, segeralah diharumkannya permintaan doa itu dengan kebenarannya. Lantas dipersembahkannya itu kepada Tuhan sebagai minyak bau-bauan yang harum dalam kekuatannya. Orang-orang muda bisa menanggung kesukaran sebagaimana laskar-laskar yang baik dari palang Kristus. Jikalau mereka dikuatkan oleh kuasanya, mereka akan bisa mencapai segala cita-cita tinggi yang ada di hadapannya. Korban di atas bukit Golgota memberi pertanggungan atas kemenangan mereka. Jadi saudara-saudaraku, orang-orang muda dikatakan bahwa di sini setan membawa orang-orang muda ke dalam banyak pencobaan. Ya, banyak sekali pencobaan-pencobaan yang akan si jahat berikan kepada orang-orang muda pada saat ini, ya, baik itu melalui media-media atau teknologi-teknologi yang ada pada zaman ini, melalui pekerjaan-pekerjaan dan berbagai macam hal yang dia lakukan, ya. Dan juga di sini dikatakan pada saat Yesus berada di dunia ini, dia melewati setiap pencobaan-pencobaan, setiap ujian-ujian yang dia jalani. Tetapi di situ kembali lagi Yesus tetap menang, ya, tetap menang melawan setiap ujian-ujian yang diberikan kepadanya. Dan juga di sini menjadi pelajaran yang sangat berguna bagi kita. Di sini Yesus mengamarkan bahwa kita juga bisa melawan
Ya, melawan si iblis itu dengan apa? Dengan kuasa Tuhan. Dengan kuasa Tuhan, dengan terus berdoa, minta pertolongan daripada Tuhan, maka Tuhan akan apa? Akan membantu kita. Dan biarlah kita selalu mengharumkan akan nama Tuhan. Permintaan doa itu kita harus layangkan dengan penuh sungguh-sungguh. Ya, kita harus mempersembahkan akan persembahan kepada Tuhan, yaitu dengan minyak bau-bauan yang harum, yaitu dengan apa? Dengan setiap tingkah laku kita, perkataan kita. Ya, kita harus lakukan yang terbaik buat Tuhan. Tuhan bukan tidak adil. Gereja Tuhan dibangun dari bejana-bejana besar dan kecil. Tuhan tidak menuntut perkara-perkara yang kurang adil. Tidak dituntutnya supaya bejana-bejana yang kecil harus berisi sama banyak dengan bejana-bejana yang besar. Dia mau supaya manusia berikan sekedar apa yang diterimanya dan bukan menurut sesuatu yang tidak ada padanya. Bekerjalah sekuat kuasamu dan Tuhan nanti akan menghargai usahamu. Buatlah segala kewajibanmu yang terdekat kepadamu dan jalankanlah itu dengan segala kesetiaan dan tentu akan sangat berkenan kepadanya. Janganlah alpakan kewajiban-kewajiban yang kecil dalam kerinduanmu akan membangunkan sesuatu perkara yang besar. Berhati-hati bagaimana engkau alpakan doa perseorangan di dalam kamar dan akan mempelajari firman Tuhan, karena itulah senjatamu akan melawan dia atau si iblis yang selalu berusaha hendak menghalangi perjalananmu ke surga. Yang pertama, dalam hal berdoa dan dalam mempelajari Alkitab menggampangkan akan mengikuti dia. Perlawanan yang pertama pada bujukan Roh Suci membuka jalan pada perlawanan yang berikut, dan dengan begitu hati dikeraskan dan angan-angan hati dilemahkan. Sebaliknya, tiap-tiap perlawanan pada pencobaan menggampangkan pergumulan yang berikut. Tiap-tiap pergumulan melawan hawa nafsu diri sendiri menggampangkan penyangkalan diri. Tiap-tiap kemenangan yang didapat membuka jalan pada kemenangan yang baru. Tiap-tiap perlawanan kepada pencobaan, tiap-tiap penyangkalan diri, tiap-tiap kemenangan di atas dosa menjadi bibit yang ditabur untuk kehidupan kekal. Tiap-tiap perbuatan yang tidak mementingkan diri sendiri memberi kekuatan baru kepada kerohanian. Tiada seorang yang berusaha supaya menjadi serupa dengan Kristus yang tiada menjadi lebih mulia dan lebih besar. Ya, jadi di sini kita harus bertanggung jawab dalam setiap apa? Dalam setiap perkara-perkara yang kecil. Karena kita, bila mana kita sudah bertanggung jawab dalam setiap perkara-perkara yang kecil, maka Tuhan akan memberikan kita tanggung jawab dalam perkara yang besar, yaitu di Lukas 16 ayat 10. Ya, di situ. Dan di sini juga bila mana kita melakukan hal-hal yang kecil apapun itu, kita lakukan dengan sepenuh hati kita. Jangan pernah bersungut-sungut. Ya, jangan pernah bersungut-sungut. Lakukan pekerjaan yang kecil itu apa? Dengan setia. Hari demi hari lakukan itu, maka kita pun akan apa? Selalu dibentuk sesuai dengan karakter Yesus. Walaupun pekerjaan kita hanya menyapu, mungkin hanya mengepel, hanya mengelap kaca, perkara-perkara yang kecil lakukan itu dengan apa? Dengan setia. Ya, karena itulah apa? Pekerjaan yang apa? Yang akan membawa kita untuk bertanggung jawab dalam setiap perkara yang besar. Lakukan itu dengan apa? Dengan teliti. Lakukan itu dengan apa? Dengan penuh tanggung jawab. Ya, maka kita pun akan dilatih. Ya, dari perkara yang kecil itu kita akan dilatih untuk mempunyai apa? Mempunyai kehidupan yang apa? Yang lebih di atas dunia ini. Dan juga di sini dikatakan bahwa pertumbuhan keteguhan hati. Tuhan akan mengenal tiap-tiap usahamu, hendak mempunyai cita-citanya bagimu. Jikalau engkau telah berbuat sesuatu kesalahan, jikalau engkau telah kena tergoda di dalam dosa, janganlah engkau merasa bahwa engkau tidak bisa berdoa lagi. Janganlah berpikir bahwa engkau tidak layak lagi akan menghadap Tuhan. Hai anak-anakku, bahwa aku menyurat bagimu segala perkara ini supaya jangan kamu berbuat dosa. Maka jikalau kiranya barang seorang telah berbuat dosa, adalah pada kita seorang jurus selamat di hadapan hadirat Bapa, yaitu Kristus yang adil. Dengan tangan yang terbuka dia menantikan anak yang terhilang, akan menyambut dia. Pergilah kepadanya dan mengakulah segala kesalahan dan dosamu kepadanya.
Pintalah kekuatan daripadanya untuk usaha yang baru. Dia tidak akan membuat engkau kecewa dan dia tidak akan menghinakan keteguhan hatimu. Jadi Yesus bersikap adil kepada kita semua. Walaupun perkara itu kecil, tetapi dia tetap menghargai itu. Ya, bila mana kita bekerja dengan sepenuh hati kita, dia akan selalu menghargai setiap pekerjaan kita, dikatakan. Dan juga di sini bila mana kita membuat suatu kesalahan di dalam kehidupan kita, ya, di dalam kehidupan kita jangan terus terjatuh di dalam kesalahan itu, tapi kita harus bangkit. Ya, kita harus bangkit, minta pertolongan Tuhan, karena Tuhan akan memberikan pertolongan itu, dan Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh, tetapi dia akan membuat kita berdiri teguh, dan Tuhan juga tidak akan membuat kita kecewa bila mana kita berjalan bersama-sama dengan Kristus. Pencobaan akan datang kepadamu. Dengan jalan begini Tuhan menghaluskan segala perkara yang masih kasar dalam tabiatmu. Janganlah bersungut-sungut. Oleh bersungut-sungut engkau tambah memberatkan cobaan itu. Muliakanlah Tuhan oleh bertakluk kepadanya dengan bersuka-suka. Tahanlah dengan sabar akan tekanan itu. Simpanlah kecintaan Tuhan di dalam hatimu. Biarpun orang sudah berbuat salah kepadamu, hendaklah ditahaninya lidahnya daripada kejahatan dan bibirnya pun daripada perkataan penipu. Hendaklah dijauhkannya dirinya daripada jahat dan dibuatnya baik. Hendaklah dicarinya selamat dan dituntutnya akan dia, karena mata Tuhan akan memandang kepada segala orang yang benar dan telinganya pun terbuka kepada serunya. Awasilah akan langkah yang nekat, hanya tunggu hari esok. Hari yang paling gelap tentu sudah lalu kelak. Dalam berdiam diri dan menaruh harap adalah kuatmu. Kristus mengetahui kebesaran segala cobaanmu dan kekuatanmu akan melawan. Dengan sayang dia selalu mengulurkan tangannya kepada tiap-tiap anak yang menanggung kesusahan, kepada orang yang tergoda dan yang sudah tawar hati. Dia berkata, "Hai anakku, karena engkau aku telah menanggung sengsara dan kematian. Apakah engkau tidak bisa harap kepadaku? Selamatmu akan kekal sepanjang umur hidupmu." Ya, jadi biarlah kita selalu dengan sabar, ya, menanti akan pertolongan daripada Tuhan. Seringkali bila mana kita dalam kesusahan, kita datang kepada Tuhan, kita berdoa dan Tuhan belum menjawab doa itu. Ya, Tuhan belum menjawab doa itu, tetapi kita harus terus berdoa, minta petunjuk Tuhan, jangan pernah putus asa, karena Tuhan ingin menguji akan kesetiaan kita. Tuhan ingin menguji akan kesabaran kita. Untuk itu tetap bersabar, walaupun seringkali kebanyakan kita, begitu pula dengan saya, kadangkala kita tidak sabar menunggu jawaban Tuhan. Tetapi di sini suatu pelajaran yang indah, di mana Tuhan bilang, "Sabar anakku, sabar," ya, karena disitulah Tuhan menguji akan kesabaranmu. Ya, di mana dia akan memberikan suatu hal yang indah kepada kita, tepat pada waktunya, indah pada waktunya. Dan juga kita harus serahkan akan jalan-jalan kita kepada Tuhan. Ya, bila mana dikatakan kita terjatuh, Tuhan akan mengulurkan tangannya, dan kita akan bila mana kita ingin menyambut uluran tangannya, maka dia akan menolong kita. Ya, bila mana kita tidak ingin menyambut akan uluran tangannya, maka sebaliknya Tuhan akan tidak menuntun setiap langkah kita, karena kita sudah menolak akan panggilannya. Perkataan tidak cukup akan menerangkan perdamaian dan kesukaan seorang yang percaya akan perkataan Tuhan. Pencobaan akan tidak menyusahkan dia, dan hal dipermudahkan tidak membuat dia menjadi marah. Dirinya sudah dipalangkan, boleh jadi kewajibannya makin hari makin bertambah berat, dan pencobaannya makin hebat. Ujiannya makin keras, tetapi dia tidak bergoyah, karena diterimanya kekuatan menurut keperluannya. Jadi pada saat Yesus ingin disalibkan, di situ dia tidak pernah mengucapkan kata-kata yang kasar, ya. Dia tidak melawan, ya. Dia tidak
memberikan perlawanan kepada orang-orang yang menyalibkan dia, tetapi di situ dia tetap berdoa. Ya, dia tetap berdoa, dia berdiam diri dan dia berdoa. Seringkali kita orang-orang muda kalau menghadapi suatu permasalahan, emosi kita akan akan meledak-ledak, kita akan mengeluarkan makian, kita akan kita akan melakukan kekerasan dengan memukul atau dengan menendang. Ya, tapi di sini pelajaran yang indah yang Yesus berikan kepada kita pada saat Yesus menghadapi ujian itu, ujian yang sangat berat, ya, ujian yang sangat berat sekali. Di situ dia Dia tetap berdiam dan dia tetap berdoa. Ini adalah suatu pelajaran yang sangat indah ya yang Yesus telah berikan pada kita. Walaupun kita sudah mendengarkan atau menonton akan penyaliban tentang Yesus, ya, dan di situ mungkin kita anggap itu mungkin hal yang hal yang biasa, tetapi tidak, saudaraku. Di situ hal yang sangat sangat luar biasa, di mana Yesus telah mengorbankan dirinya, ya, nyawanya untuk kita. Tapi di situ dia tetap menahan akan dirinya. Dia tidak mau memakai kuasanya untuk untuk mengalahkan atau untuk melawan orang-orang yang menyalibkan dia, tapi dia tetap bertahan. Ya, dia tetap bertahan. Untuk itu biarlah kita sebagai orang-orang muda, kita harus tetap bertahan. Yang bertahan di dalam kebenaran firman Tuhan. Harga kemenangan itu. Kristus telah korbankan segala perkara untuk manusia supaya mereka bisa mendapat kesempatan akan menerima kerajaan surga. Sekarang terserah kepada manusia yang telah jatuh itu untuk menunjukkan dari pihaknya apa yang dia mau korbankan karena Kristus, supaya beroleh kemuliaan yang kekal itu. Orang-orang yang mempunyai pengertian tentang keindahan dan harganya keselamatan itu tidak akan pernah bersungut, bahwa mereka harus menabur dengan air mata dan bahwa peperangan dan penyangkalan diri harus menjadi bagian orang-orang Kristen dalam kehidupannya. Jadi sekali lagi, jangan pernah bersungut-sungut walaupun kita menabur pada saat ini dengan bercucuran air mata, tetapi kita akan menuai dengan dengan sorak-sorai yang bersukacita. Kita akan menuai dengan bersukacita. Walaupun pada saat ini kita mungkin kita anggap Tuhan, saya ini orang yang tidak berguna. Saya ini banyak sekali kelemahan-kelemahan saya. Saya tidak pandai untuk untuk membagikan firman. Tetapi saudaraku, ingat cerita tentang ke-12 murid Yesus. Yesus memilih orang-orang yang yang tidak mempunyai apa-apa, yang tidak mempunyai talenta apa-apa, yang banyak ataupun yang penuh dengan kekurangan. Tetapi bila mana kita mau menyambut panggilannya dengan sungguh-sungguh berdoa, Yesus akan memberikan semuanya itu kepada kita. Walaupun kita mungkin dalam keadaan yang terpuruk sekalipun, tapi bila mana kita datang kepada Yesus, Yesus akan akan memampukan kita, menyanggupkan kita, ya. Dia akan menyanggupkan kita untuk melakukan hal-hal yang kita anggap itu tidak mungkin, tetapi bagi Yesus itu itu mungkin. Untuk itu biarlah kita terus dikuatkan dengan firman-firman Tuhan melalui Alkitab, melalui buku-buku Roh Nubuat yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kita ambil itu dan kita baca. Tapi terlebih dahulu kita kita harus meminta tuntunan Tuhan dengan berdoa, supaya setiap firman yang kita baca jangan lalu begitu saja, tetapi dapat kita terapkan di dalam kehidupan kita. Inilah pembahasan amanat kepada orang muda. Biarlah itu dapat menjadi berkat bagi seluruh pemirsa CBN dimanapun berada, khususnya kepada orang-orang muda. Tetap semangat untuk untuk melayani Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih oleh karena nasihat firman-Mu yang begitu indah, di mana Engkau akan selalu bersama-sama dengan kami bila mana kami datang ke hadirat-Mu. Bapa di surga, kami tahu banyak kekurangan, banyak kelemahan, banyak
kesalahan-kesalahan yang telah kami perbuat. Tetapi bila mana kami datang kepadamu menyerahkan semua kehidupan kami, segala permasalahan kami ke dalam tanganmu, maka Engkau akan membantu kami, menyanggupkan kami untuk menghadapi setiap tantangan, rintangan yang akan kami hadapi. Bapa di surga, terima kasih oleh karena Engkau telah mengorbankan akan kehidupan-Mu buat kami. Ajarlah kami ya Bapa untuk menyangkal akan diri kami. Ajarlah kami ya Bapa untuk mempunyai hati yang baru. Ajarlah kami untuk dapat berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu. Ajarlah kami untuk bertingkah laku sesuai dengan kehendak-Mu. Ajarlah kami untuk berpikir sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mau menyerahkan semuanya yang ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kiranya sambutan tangan-Mu akan kami pegang erat-erat, dan kami pun akan berjalan dan kami bisa melawan setiap godaan-godaan si jahat, dan kami pun dapat menaklukkan dia ya Tuhan. Bapa di surga, kami mau menyerahkan segala sesuatunya yang ke dalam tangan-Mu, kehendak-Mu yang jadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik pemirsa, inilah renungan kita. Biarlah itu boleh menjadi berkat. Kiranya Tuhan memberkati.